riwayat pendidikan ibu sama bapak saya itu, mereka itu nggak tamat SD, malahan mereka itu kalau ibu saya itu cuma sampai kelas 5, bapak saya itu malah nggak pernah sekolah, jadi dia bisa bacanya itu diajarin sama ibu gitu. Maka mungkin karena berdasarkan faktor latar belakang pendidikan seperti itu, bapak saya itu cukup mensupport untuk pendidikan, walaupun sebenarnya dia nggak ngerti seperti apa kayak gitu. Jadi dia support sekolah lah supaya kamu nanti dimuliakan karena ilmu, jangan kayak saya nggak sekolah kayak gitu. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi kita di channel Inom Talk. Tentunya di channel yang selalu ngobrol dan sharing seputar kisah-kisah perempuan yang inspiratif dan juga inovatif. Nah, bintang tamu kita hari ini sudah bersama seorang perempuan yang katanya isunya lahir di dalam rimba raya ya, di pelosok desa. Tapi benar apa enggak akan kita konfirmasi ke bintang tamu kita hari ini. Tapi gelarnya itu sudah dokter, biarpun lahir di pelosok desa tapi gelarnya sudah dokter. Nah, kita sapa dulu dia. Halo Kak Sarina. Sarina ini Kak ya? Sarina ini. Apa kabar hari ini Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebenarnya dari nama kakak ini ada yang lucu sih. Iya. Jadi pas saya dapat rekomendasi untuk ngobrol sama kakak, nama kakak kan Sarina ini. Iya. Jadi saya cari di Google yaitu Sarina pakai H. Oh gitu. Jadi dapatnya itu informasi seputar bom Sarina. Oh iya, kan ada bom Sarina di Jakarta tuh ya. Iya. Iya, biasanya memang sering digojlokin karena nama itu. Iya. H pakai H. Iya, jadi makanya, yang info yang keluar itu korban bom Sarina. Iya. Jadi korban kok nggak ada ya gitu. Makanya saya sering bilang kalau ditanya namanya siapa, Sarina without H gitu, harus ada tanpa hanya. Iya. Jadi, langsung dijelasin ya, biar nggak nyambung ke sana. Ya, biar nggak kayak saya ya. Gitu. Bukan satu orang ya, bukan satu orang, tapi sebelumnya udah ada juga yang ngomongin gitu. Makanya saya kasih identitas di ujungnya without H. Iya Kak, ini titel kakak sekarang berarti udah dokter Sarina Aini LC, LC, MA, PhD ya. Wow, keren sekali. Biarpun kalau diulik ke belakang lahirnya katanya di dalam rimba. Itu kayak gimana sih Kak? Dari mana itu? Rimba itu sebenarnya di pedalaman Aceh Timur, tepatnya di Kecamatan Penarun. Kalau dari Jalan Medan Banda Aceh di Perla itu, di kampung besar itu ke dalamnya itu sekitar 45 km gitu. Wow. Yeah. Dengan ini banyak teman-teman yang pernah saya ajak ke sana itu kayaknya merasa kapok karena jalannya yang berlubang, kemudian ya kurang bagus. Sebenarnya untuk jarak tempuh 40 km itu cuma kurang lebih 45 menit, tapi ini kita ke sana itu bisa sampai 2 jam. Karena kondisi jalan. Iya, itu artinya Aceh belum sejahtera. Oh, nggak tahu, kita nggak sampai situ ya. Ini jadi gimana ceritanya Kak sampai dapat gelar dokter? Apakah kakak ada kalau bahasa kerennya sekarang privilege ya? Jadi ya dia biarpun lahirnya di pelosok desa, tapi dia punya privilege yang mendukung dia untuk dapetin pendidikan yang bagus. Kalau gitu. Kakak sendiri, kakak dari keluarga yang berada atau? Saya dari keluarga yang pas-pasan ya. Kalau dari riwayat pendidikan ibu sama bapak saya itu, mereka itu nggak tamat SD, malahan mereka itu kalau ibu saya itu cuma sampai kelas 5, bapak saya itu malah nggak pernah sekolah, jadi dia bisa bacanya itu diajarin sama ibu gitu. Maka mungkin karena berdasarkan faktor latar belakang pendidikan seperti itu, bapak saya itu cukup mensupport untuk pendidikan, walaupun sebenarnya dia nggak ngerti seperti apa kayak gitu. Jadi dia support sekolah lah supaya kamu nanti dimuliakan karena ilmu, jangan kayak saya nggak sekolah kayak gitu. Berarti orang tua kakak petani? Petani. Dia nggak banyak tahu tentang dunia pendidikan, tapi dia mensupport setiap apa yang saya pilih. Termasuk ketika saya kan dulu di pesantren ya, terus ketika saya memutuskan Pak, saya nggak mau kuliah di sini, terus di mana katanya? Saya mau ke Mesir. Kaget kan? Karena kakak dulu sekolah pesantren terpadu gitu ya? Di Bustanul Langsa. Oh iya.
Terus karena kan senior banyak ke sana, jadi saya kan mikirnya juga mungkin kan nggak salah ya kalau kita mengukir mimpi yang tinggi kan gitu. Terus tapi kayaknya menurut keluarga dan orang kampung di sekitar itu terlalu tinggi gitu, karena untuk orang yang sekolah keluar daerah di saat SMP mondok gitu ya, itu nggak banyak dari kampung saya, cuma satu, saya orang kedua. Orang Berarti kedua. memang di situ untuk dunia pendidikan masih sangat Kurang karena memang banyak transmigrasi di sana. Ya pendidikannya mungkin di tempat di daerah itu aja gitu. Jadi waktu masa saya waktu itu nggak banyak, cuman saya. Maka ketika saya memutuskan untuk ke Mesir, itu kan bukan keluarga yang kaget. Nah, kamu nanti perginya kayak apa gitu kan? Terus bahkan tetangga saudara yang lain bilang kan yakin gitu. Jadi itu suatu yang nggak mungkin gitu. Tapi saya berpikir kalau orang mungkin, kenapa kita yang dari pedalaman nggak mungkin gitu. Jadi saya coba, mungkin ya tadi ketika orang meng-underestimate itu tadi, disitulah saya punya semangat harus saya wujudkan nih. Mereka harus tahu bahwasanya semuanya bisa, bahwasanya semua punya kesempatan gitu. Akhirnya berangkatlah saya. Waktu itu ketika ayah saya ngantar, dia bilang gini, kita punya ekonomi yang terbatas. Mungkin dengan modal sekian yang saya kasih bisa jadi saya nggak kirim lagi katanya. Jadi kamu nanti pandai-pandai di sana hidup seperti apa. Nanti kalau kondisi sudah memungkinkan saya telepon gitu kan. Dulu kan nggak ada handphone ya. Dulu kan teleponnya wartel, jadi sampai berbulan-bulan gitu. Saya telepon saudara yang di Langsa, dari Langsa kan ke Penaruan itu jauh. Nah jadi saya telepon saudara, saya simpan nomor saudara saya yang di Langsa. Sebenarnya nggak deket-deket kali saudaranya, tapi mungkin karena kebutuhan harus kita simpan juga lah kan, untuk memberi informasi. Jadi ketika saya sampai, saya kasih kabar, walaupun sebenarnya kabar itu setelah beberapa minggu baru sampai ke keluarga gitu. Yang penting nyampe gitu, bahwasanya saya sudah sampai dengan selamat, bahwasanya ini nomor telepon saya kasih nomor telepon yang di Mesir. Pada akhirnya setelah beberapa bulan beliau nelfon dengan caranya juga, mungkin saya nggak tahu perjuangan seperti apa. Karena saya belum sempat tanya gitu kan, saya juga nggak, karena kalau saya tanya nanti mungkin jatuhnya ya biasa orang tua kadang nggak menyebutkan seperti apa jelasnya gitu kan. Tapi kan untuk orang tua yang tidak bersekolah terus dia harus menelepon dengan kode luar negeri itu kan nggak gampang gitu, nggak gampang dia pahami waktu itu gitu. Untuk komunikasi aja sudah begitu susahnya kayak saat itu ya. Berarti kakak S1-nya di Mesir ya? S1-nya di Mesir. Terus S2-nya di mana? S2-nya di UIN, tapi sebelumnya sempat di American Open. American Open University itu 1 tahun di jurusan Sulfik. Itu di Mesir? Di Mesir. Terus karena memang hari itu kondisinya harus pulang, jadinya kami pulang. Ya kami mulai sesuatu yang baru di Aceh gitu, termasuk kita sama-sama sama suami waktu itu mengajar di kampus di Langsa. Kemudian di tahun 2010 kita berangkat ke Banda untuk melanjutkan S2 gitu. Berarti S2-nya di UIN, terus S3-nya juga di... S3-nya di Omdurman, Sudan, dan di UIN. Dan di UIN, berarti 2 ya? 2. Oh. Berarti dokternya 2 ya, double ya? Iya, sebenarnya itu bukan sesuatu yang direncanakan, itu mungkin nggak masuk dari bagian mimpi kan, dia mengalir gitu aja. Dan saya menjalaninya tanpa berpikir seperti apa jadinya gitu kan. Kalau biasanya kan orang memulai sesuatu itu kan nanti gimana kan gitu kan. Kalau saya ini mungkin kesempatan, kenapa nggak kita coba, nanti begitu mentok di situ kita cari jalan gitu. Kenapa bisa 2 kan begitu kan ya. Di tahun 2014 itu ketika saya sudah jadi mahasiswa S3 ya di UIN, saya sudah menjalannya 1 semester. Kemudian kan ada BPSDM ya, terus kata suami saya, kamu nggak nyoba tuh gitu kan saya udah S3 di sini, kenapa nggak coba aja uji nyali gitu, tes mana tahu lewat. Nah terus kalau lewat gimana ya, nggak apa-apa, tes aja, itu belum tentu lewat juga kan gitu. Mana tahu kamu gini, dia waktu itu kan ngomongnya ini gini, masih mampu bersaing nggak katanya gitu. Terus ya udah saya coba aja terus, jadi karena kita tanpa beban. Masih mampu bersaing nggak? Ya, masih mampu bersaing nggak dengan yang lain, karena kita dengan kondisi yang sudah berkeluarga, dan saya juga
Kan waktu itu kondisinya Berarti kan nikah dini nih ceritanya ya. nikah muda mungkin tepatnya ya, umur 20 tahun. 20 tahun berarti Semester 3 ya, semester 3. Berarti itu posisinya masih di Mesir. Masih di Mesir. Ketemu suami di Mesir. Ketemu suami di Mesir. Berarti suami juga kuliahnya di Mesir, Mesir. Berarti di kampus yang sama. Di kampus yang sama. Sekolah? Sekolah kampus Azhar, tapi kita lokasinya beda ya. Azhar yang untuk perempuan itu kondisinya di suatu tempat, kemudian yang laki-lakinya di tempat yang lain. Beda tempat. Tapi kan kita sama-sama, dia masih di satu komunitas Aceh. Iya. Nah, jadi ketika ada Aceh, ya. pertemuan dan segala macam, dan nggak lama kita kenal itu cuman sekitar nggak nyampe 10 bulan, 5 bulanan, terus memutuskan untuk menikah. Iya. Berarti sama-sama masih posisinya mahasiswa. Iya. Wow. Itu gimana ya? Gimana ya nikah di luar negeri masih posisinya sama-sama mahasiswa, itu gimana, berat nggak sih? Apa harus nangis berdarah-darah? Iya, kalau berat karena saya nggak tahu seperti apa yang di sini kan. Mungkin saya cerita ya apa yang saya alami aja gitu. Kalau berat ya berat. Yang pertama kita tanpa orang tua kan. Ketika punya anak, mungkin kalau sebelum punya anak ya gampang aja. Di Mesir ya? Nikahnya kita pulang sebulan, terus kita balik lagi ke sana gitu. Oh iya. Jadi awal-awal nikah itu ya mungkin kita masih sering mempelajari karakter kan, begitu kan? Kan karena dengan masa perkenalannya, masa ta'arufnya yang tidak terlalu lama, saya tidak kenal dia, gitu kan? Yang seperti apa? Beliau juga nggak kenal saya seperti apa. Mungkin di 2 tahun 3 tahun awal itu kan masa-masa yang berat untuk saling memahami kan ya. Beliau dengan temperamen yang tinggi, saya dengan banyak diamnya gitu kan. Itu kan suatu hal yang bertolak belakang sampai akhirnya setelah beberapa tahun saya menjalani perkenalan karakter antar pasangan masing-masing itu, kita ketemu di satu titik. Ya, saya yang menaikkan tingkat emosional saya. Jadi apa yang ditanya mampu saya ungkapkan seluruh perasaan saya. Yang tadinya saya nggak mau ngomong gitu kan, ketika kita diskusi itu saya kan cenderung lebih. Berarti hari itu suami diam. S1 nggak kan? Ya, sama-sama S1. Nah terus kalau beliaunya dulu kan yang cenderung ekspresif ketika ditanya gitu. Jadi kita ketemu di satu titik yang dia menurunkan tingkat emosionalnya, saya menaikkan dia masuk ke tingkat kesabaran saya masuk ke tingkat emosional. Disitulah kita mulai memahami dan enak lah kalau dia diskusi sampai sekarang. Dan akhirnya punya anak. Punya anak di sana. Ya di sana 2. Wow. Jadi saya pulang kemari. Punya anak setelah berapa lama pernikahan? 1 tahun. 1 tahun. Nah, ya di 2003 saya nikah. Di 2004 akhir bulan 8-nya itu saya punya anak pertama, 2004 ya. Kemudian anak keduanya itu di 2006. Kenapa berani mutusin untuk punya anak di sana, Kak? Nggak berat? Waktu itu yang pertama ya, karena saya tadi nikah muda dan saya tidak tahu ilmu berkeluarga itu seperti apa. Ya kan, saya tidak tahu bagaimana manage antara kuliah. Dan saya nggak tahu, itu tidak ada dalam bayangan saya. Makanya saya katakan tadi di awal kan, saya cuma menjalani tanpa harus memikirkan nanti seperti apa. Jadi saya tidak pernah, jadi bisa saya katakan saya tidak banyak membuang waktu untuk memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Gitu. Berarti lebih ke jalanin aja. Nah, saya kira kalau memang ini terbaik buat saya dan ini memang jalan saya, pasti ada jalan. Dan tipe suami saya itu orangnya cukup yakin dengan suatu hal. Ya, kalau dia katakan nggak apa-apa kita jalan nih, insya Allah bisa. Nah jadi dia nggak akan bergeser dari apa yang dia bilang itu, walaupun dalam keadaan susah sekalipun, ya kita akan jalan, dia akan menguatkan saya kayak gitu. Nah makanya selesailah untuk yang hari ini gitu. untuk yang S3 ini selesai, karena memang ada beliau yang selalu mensupport untuk pendidikan saya, dan dia tidak menuntut saya menjadi apa yang dia mau kan. Dia support untuk sesuatu yang sesuai dengan potensi saya. Sekarang anaknya udah berapa? 4. 2 lagi di sini berarti ya? 1 di sini, 3-nya lagi sekolah di luar. Di luar di mana? Mondok. Yang pertama itu di Jawa Tengah ya, di Magelang. Yang keduanya itu di Jawa Timur.
yang ketiganya di Pekanbaru, yang keempat Yang yang di rumah. iya. Kenapa kakak milih pendidikan untuk yang di luar aja? Mondok semua toh? Mondok semua. Karena kalau di luar itu kan apalagi lebih mandiri. ya lebih mandiri yang pertama, kemudian yang kedua ada sesuatu hal yang apa yang dia dapat yang tidak didapatkan di sini. Kita kan sudah melalui survei untuk semua sekolah-sekolah yang itu kan. Artinya ada satu hal yang mungkin yang menurut saya itu penting yang ada di sekolah itu, makanya saya cenderung. Kemudian juga nanti kalau di luar itu kan dari segi interaksi sosial itu kan dari segi teman-temannya itu kan lebih menasional istilahnya. Jadi dia punya pengalaman yang beragam dengan orang dari berbagai macam daerah kan gitu. Jadi pengenalan karakter untuk setiap pribadi dari berbagai macam daerah itu dia sudah. Iya, itu sebenarnya karena sekarang kakak juga udah sangat didukung oleh ekonomi ya, insya Allah. Kalau enggak ya enggak sanggup juga. Tapi enggak juga, kan mereka berangkat itu bukan kemarin, tapi mereka berangkat itu kan dari 2016 yang pertama. Iya. Ya, waktu itu kan kita masih Yang pertama sekolahnya udah kelas berapa? kelas 6, mungkin tahun depan kuliah, insya Allah. Jadi kan berarti kan 6 tahun yang lalu ya, 6 tahun yang lalu sekitar 2017-an gitu, 2017. Nah, jadi waktu itu kemudian yang kedua kan juga masih status yang sama gitu. Jadi dalam keadaan sulit sebenarnya, tapi kita sepakat untuk pendidikan anak itu kita prioritas. Iya, mungkin kakak juga udah belajar dari orang tua kakak yang bisa dibilang saat itu ekonominya masih benar pas-pasan, tapi tetap mengutamakan pendidikan. Iya. Kalau misalnya kakak sendiri, ya kalau misalnya anak kakak ya pasti dia ada kendala, tapi nggak sama persis kayak yang kendala kakak itu udah nggak mungkin gitu kan. Kendalanya berbeda. Itu kalau kakak sendiri dulu apa sih yang kendala? Tapi saya yang paling menyedihkan gitu secara kakak dari pedalaman ya, dari jangankan kita bilang untuk bersaing di luar, di kampung aja bisik-bisik tetangga itu kayak gimana? Ya saya diajarkan orang tua saya itu walaupun sebenarnya dia punya ya kadang tapi dia benar kampung ya. Ya kan, iya. Tapi dia tetap kalau saya mau sesuatu, saya harus lakukan sesuatu dulu. Oke. Gitu. Makanya nggak gampang kita minta jajan itu kalau alasannya nggak jelas gitu. Nggak gampang. Ketika saya di pesantren itu, ketika saya mau minta uang lebih misalnya, itu saya harus jelaskan itu apa, kebutuhannya apa, itu harus jelas gitu. Jadi nanti kan akan ada beragam pertanyaan kan gitu kan. Ya saya coba pahami dulu, mungkin saya nggak marah, saya nggak sewa, tapi kan saya rasakan manfaatnya ketika saya jauh dari orang tua, kemudian saya harus belajar mandiri, kemudian harus mencoba mencukupi manage keuangan yang ada kan begitu. Jadi situ baru saya tahu ini maksudnya kan gitu. Dan saya juga melakukan hal yang sama, apa yang diajarkan ke saya oleh orang tua saya waktu itu terkait itu juga saya ajarkan ke anak saya. Nah jadi misalnya ini ya, untuk anak saya yang pertama itu dari SD ini saya udah ajarkan, misalnya jajannya sehari itu 2.000 saya kasih. 2.000 kalau 1 bulan sekitar 60.000 ya. Nah itu saya kasih di awal bulan 60.000, kamu manage sendiri, gimana caranya uang ini cukup. Nah sehingga ketika mereka di pesantren itu juga berlaku gitu. Misalnya SPP-nya berapa? SPP-nya sekitar 650, sisanya kan 350, saya kirim 1 juta dan itu harus cukup. Berarti dari dini orang tuh anak-anak kakak udah belajar untuk memanage keuangan ya. Saya tidak pernah kasih lebih yang seperti apa enggak, tapi itu saya tetap ajarkan untuk hal yang sifatnya itu saya ajarkan. Jadi ini sekarang kakak udah tergolong orang yang sukses loh. Saya masih ada yang lain di segi pendidikan kakak gelarnya udah sampai dokter, alhamdulillah. Terus di segi karir kakak juga seorang dosen kan? Iya. Seorang dosen juga udah dikatakan ya sukses karir. Alhamdulillah. Itu gimana? Ada terjadi perubahan pandangan nggak sih di kampung? Dulu mungkin ada tetangga yang bilang itu nggak mungkin, terus segala macam. Pasti ya. Ke luar negeri gitu. Satunya bukan ke Medan atau ke Bandung, tapi langsung ke luar negeri. Pasti. Ada gibahnya.
pasti ya kan, artinya ya kan itu isu-isu di belakang gitu kan, dan saya cukup tahu isu itu, tapi kan saya pikir ada kepuasan sendiri ketika mereka membicarakan sesuatu yang berbeda dari prediksi mereka dulu kan, itu kan. Saya mungkin nggak terlalu tanggapinya seperti apa, tapi ya cukup merasa puas saja, dan itu kan terbuktikan. Artinya ketika saya kemana-mana untuk label sebagai warga Kecamatan Penarun itu nggak saya lepas. Jadi otomatis mereka punya kebanggaan sendiri mungkin karena putri daerah kan itu. Nah, jadi ya kalau saya pulang kadang ada beberapa tempat ada beberapa tempat atau beberapa hal yang saya lakukan, ya, walaupun itu tidak diketahui banyak orang kan gitu, tapi setidaknya itu cukup lah untuk memberitahu bahwasanya anggapan mereka itu dulu salah kan gitu. Makanya teman-teman Inong Talk sebelum berkomentar itu mikir dulu ya, karena hal-hal yang nggak mungkin bisa aja terjadi. Karena di segi Islam pun kan kalau Allah dia berkehendak, pasti akan terjadi, tapi pastinya dengan usaha kita ya Kak. Pasti. Kalau suami kakak orang mana sih sebenarnya? Biren. Berarti pemuda Biren ya. Pemuda Biren sama gadis Penarun. Dulu waktu nikah kan beliau kan diantar ke Penarun kan gitu kan, waktu pertama kampung saya, beliau heran, kok aja ya kampung yang segini jauh dan dalam dengan perjalanan yang sulit dan ada pula perempuan yang gitu. Jadi saya kan waktu itu saya kampung saya dihinakan gitu kan, tapi bukan itu lah maksudnya. Tapi pada akhirnya suami saya itu dia bisa dikatakan dia berhasil membangun kampung saya. Jadi di kampung saya itu beliau lebih dikenal daripada saya. Wow. Pada akhirnya. Iya, karena itu, berhasil membangun dalam kegiatan atau? Ya kegiatan. Artinya dulu kan pertama kali balik kemari saya di kampus ya di Langsa itu, kemudian beliau itu jadi cari-cari kerja waktu itu PMPM mandiri ya, PMPM mandiri. Beliau pilih di Kecamatan Penarun. Nah, maka di situ beliau merasa punya kesempatan untuk membangun Penarun. Dia bangun ya mungkin seserius sebisa dia, semaksimal mungkin kan begitu. Pada akhirnya ya dia cukup dikenal di Penarun. Jadi sekarang kalau kita pulang kampung itu yang ditegur dia, kalau saya mereka malah nggak kenal. Berarti berhasil membangun Penarun, akhirnya bisa mendapatkan hati para penduduk itu ya, para penghuni Penarun. Kalau suami sendiri beliau sekolahnya sampai jenjang apa Kak? Sekarang beliau sedang S3. S3 di UIN Araniri. Sama-sama ini ya? Sama-sama kemarin sudah kan? Tapi dia sudah S2. Kita berarti beliau kemarin wisuda S2. Ya. Iya. Beliau sudah S2, saya S3. Jadi kalau beliau alasannya itu ya kita dahulukan satu-satu lah. Tapi ini beliau sedang S3. Iya. Ya S3 baru masuk semester 2. Nah, saya support. Jadi setelah saya selesai saya support terus dia supaya cepat selesai kan. Saling support. Itu sekarang suami kakak pejabat ya? Ya. Sebagai apa sih? Pejabat apa ya aja. Sebagai apa sih? Anggota DPD RI ya. DPD RI? Iya. Itu kalau DPD RI berarti beliau di sini atau di Jakarta. Jakarta berarti jadi daerah. bolak-balik kan. Kalau misalnya lagi tugas di sini dia kemari. Kalau lagi di Jakarta gitu. Jadi kita selalu komunikasi. Jadi apa yang ada di sini saya ceritakan ke dia apa kondisi dia. Jadi selalu komunikasi lah. Jadi terkait dengan perkembangan anak. Jadi tidak ada yang asing bagi dia gitu. Jadi apapun kalau misalnya menelpon ya, yang di pondok itu menelpon, saya kan telepon kasih kabar bahwasanya si anak yang pertama begini kondisinya. Jadi dekat gitu. Ini LDR-nya jadinya saat udah kerja kayak gini ya. Tapi LDR berasa LDR. Tapi kita udah lama menjalani ini sebenarnya, bukan sekarang ini ya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi hari ini sebenarnya prosesnya itu sudah 10 tahun yang lalu. Apa yang
Jadi perolehan untuk hari ini sebenarnya bukan yang kami lakukan kemarin atau 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, tapi lebih panjang lagi. Kalau kami bersama itu sekitar 18 tahun yang lalu. Kalau secara pribadi ya sesuai dengan umur ya, kan gitu, sesuai dengan umur. Nah, jadi kalau misalnya berbicara RDR, nah dulu kami ketika di Mesir juga, beliau sempat cari nafkahnya itu, beliau kan pertama di Malaysia Airlines kan, kemudian ada juga beliau berangkat ke haji itu kan sudah ada juga, itu kan sebulan juga, kemudian dia sempat pulang juga, kemudian saya pulang duluan, beliaunya masih di Mesir menyelesaikan S1, kemudian ketika saya di Langsa, beliau PMPM di Penarun itu kan LDR juga, kemudian ketika saya ke Banda Aceh sering berarti ya? Sering, nah, jadi ketika saya di tahun 2010 harus kuliah di sini, beliau juga kuliah, tapi kan beliau masih tugas di Penarun ya, di kampung saya itu kan LDR juga, kita ketemunya Sabtu Minggu. Kemudian juga ketika beliau PNS juga itu kan udah, jadi sudah cukup lihai lah ya juga. Suami PNS di mana? Di Biren waktu itu Kemenak ya. Berarti untuk jadi DPD itu harus keluar dulu ya? Harus. Berarti memutuskan keluar dari PNS untuk? Iya, jadi PMP mandiri. Terus dia selesaikan kontraknya, tidak disambung lagi, terus kemudian itu juga tes PNS ternyata lewat. Tadinya beliau kan memang orang yang tidak suka dengan pekerjaan yang dia sukanya yang banyak tantangan. Suka dengan ya, tapi karena menghormati ayah saya, kan kalau kita kan PNS itu keren. Nah, jadi karena menghormati bapak saya almarhum, jadi dia daftarkan lah akhirnya PNS, 2 tahun PNS, akhirnya nggak tahan keluar. Jadi kemudian lanjut di Ombudsman ya, di Ombudsman. Kemudian berapa tahun di Ombudsman ya, dari 2012 ke 2000 berapa kemarin, 16-an udah dia keluar. Berarti bagus juga ya, ini jenjang karirnya. Saya nggak tahu bilang bagus atau nggak bagus ya, tapi sebenarnya masa transisi dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya juga saya khawatir juga gitu. Ini perasaan kakak sekarang gimana sih sebagai seorang istri DPD RI gitu? Apa banyak kepikirannya, khawatirnya, atau lebih ya santai aja, enjoy aja? Karena kalau misalnya lebih banyak, saya bisa cari pejabat juga itu. Makanya pejabatnya mau nggak di sama saya? Ya, tapi kan kalau kita kan targetnya kan bukan itu ya, kenyamanan itu saya pikir bukan di situnya. Kalau misalnya ditanya pesan saya kayaknya biasa aja. Pagi saya masih keluar mengajar ke kampus, kemudian ke pasar jemput anak dengan motor saya, jadi nggak ada yang berubah dari saya kan gitu. Rasa khawatirnya? Rasa khawatirnya, saya nggak khawatir yang gimana, karena saya merasa selama apa yang dilakukannya benar, saya yakin dia akan selalu belajar benar. Insya Allah selamatkan begitu. Tapi kalau dia salah, ya mungkin Tuhan akan menunjukkan juga ke sana. Ada yang nelfon kakak gitu, saudara ini proposal. Saudara proposal, itu banyak kan, proposal kan banyak kan, cuman ya. Kakak tahu sendiri nih kondisi di Aceh gimana. Kan kakak ini sebagai seorang istri seorang DPD RI. Mungkin banyak ini kan yang masuk. Iya, banyak, tapi kan saya kadang menanggapinya ya mungkin bisa langsung berhubungan dengan yang bersangkutan kan begitu, karena memang saya tidak tahu menahu pekerjaan dia yang harus seperti apa, proposalnya dia saya nggak tahu itu kan, saya nggak tahu, jadi saya nggak terlalu banyak mengurusi hal itu karena saya lebih fokus ke mengajar, kemudian mengisi majelis taklim kan gitu, apa yang bisa saya buat, kegiatan-kegiatan yang saya masih bisa jangkau saya jangkau kan gitu. Dan beliau juga memberi kebebasan kepada saya untuk melakukan semua aktivitas yang itu sesuai dengan saya. Nah, dulu ketika masa reproduksi ya, bahasanya kan begitu, ketika 10 tahun awal pertama, saya kan anak saya masih kecil-kecil, kemudian masih melahirkan segala macam, itu kan saya tidak banyak melakukan aktivitas kecuali sekolah, kecuali kuliah, gitu, dengan pekerjaan rumah. Nah kan beliau sering bilang, tawaran itu banyak, radio atau ngisi di mana,
tapi saya masih merasa ribet. Sebenarnya bukan ribet, ya itu alasan aja, saya nggak pede kan, nggak pede. Nggak pede. Belum pernah memulai, terus dia selalu ngotot bilang, ayo mulai, kamu bisa. Jadi keilmuan kamu itu jangan dinikmati sendiri, harus dibagi gitu. Ya akhirnya kan saya mulai pelan-pelan, benar juga sih gitu. Kamu punya sesuatu yang beda, yang orang lain nggak punya, dan orang harus tahu, dan orang harus merasakan itu. Jadi saya coba mulai pelan-pelan, akhirnya saya terbiasa kayak gitu. Terbiasa jadinya, kadang kalau udah pulang, kok banyak kali kegiatannya jadinya ya gitu kan. Jadi dia juga lah. Dulu saya bukan disuruh ya, sebenarnya itu kan gurauan dia aja. Saya memang disupport untuk melakukan kebaikan, bukan cukup untuk diri sendiri dan keluarga, tapi kalau bisa untuk orang banyak gitu. Makanya saya juga ke beliaunya, ke suami saya, artinya kalau kebaikan itu bisa dirasakan oleh orang banyak di luar sana, nggak apa-apa kita dengan kondisi yang seperti ini. Oke, sangat menginspirasi cerita kakak hari ini. Apa sih pesan-pesan kakak untuk perempuan di luar sana agar tetap semangat? Kata motivasi atau apa quote dari kakak gitu? Dari saya ya, artinya kita tuh harus jadi perempuan yang mandiri, mungkin ya, mandiri, tidak bergantung, hebat, serba bisa kan gitu. Dan semua hal itu bisa kita capai dengan proses gitu. Maka dari sekarang yang masih muda bisa berproses, karena hasil itu bukan dicapai instan ya. Hasil itu bisa 5 tahun, 10 tahun ke depan. Saya tidak pernah menyangka bahwasanya kehidupan sekarang ini seperti ini. Tapi apa yang saya jalani dulu ya mungkin ya berat ya. Dulu saya menjalani hari-hari yang berat, ya mungkin kita tidak banyak curhat ke orang, tapi kita memang rasakan bagaimana, seperti ketika saya di Mesir, ketika saya punya anak, ketika saya pertama pindah kemari, bagaimana saat saya ini hibah lagi ceritanya, ketika direndahkan gitu kan. Itu direndahkan yang kayak gimana? Ya kan dulu kita baru pertama pindah kan, kita baru beradaptasi. Kita pindah kemari, pulang ke Indonesia itu kan kita mulai dari nol ya, mulai dari nol. Jadi kan orang bilang, tetangga saya itu kayak gitulah ya. Jadi saya pikir, waduh, jadi jauh-jauh kuliah ke luar negeri, pulangnya belum jadi apa-apa kan gitu. Intinya gitu ya, cuma mereka nggak berani ngomong secara terang-terangan. Jadi saya pikir kalaupun ini pesan buat yang lain, kalau orang mengatakan sesuatu hal yang tidak baik, merendahkan dan segala macam, cara yang terbaik adalah melakukan hal yang terbaik dan menunjukkan bahwasanya apa yang dikatakan itu benar kan gitu. Jadi nggak perlu kita larut dengan cemoohan atau hinaan atau kata-kata negatif dari orang. Jadi berbuat, tunjukkan bahwasanya kita bisa melakukan hal yang lebih dari yang dia kira. Dan pada akhirnya sekarang kan untuk tempat yang saya tinggal dulu, yang saya dicemoohkan kan jadinya mereka gitu, bangga ya. Pada akhirnya kan mereka melihat bangga gitu ya. Intinya jerih payah, proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Benar. Ya. Hasil yang kakak dapat sekarang sesuai dengan apa yang yang dulu usahakan dulu ya. Oke Kak Sarina, makasih waktunya hari ini. Ini sangat menginspirasi, ceritanya sangat positif. Teman-teman, untuk hari ini sekian dulu cerita kita dari Kak Sarina, tapi tetap di channel Inong Talk karena kita selalu akan sharing dan ngobrol seputar informasi mengenai perempuan yang inovatif dan juga inspiratif. Karena itu jangan lupa like, share dan subscribe channel kita agar terus semangat untuk sharing ke teman-teman semua tentang hal-hal yang positif mengenai perempuan. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.